Saat ini, ia merupakan konglomerat Indonesia yang namanya juga berada di urutan ke-937 dari 1.000 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Ia adalah pemilik dari... Halo sahabat, selamat datang di Ada Apa? Menyajikan beragam informasi dan ilmu pengetahuan yang membuat kamu makin banyak tahu. Semua hanya di Ada Apa? Kali ini kita akan membahas orang terkaya di Indonesia. Eits, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu bisa terus mendapat informasi terbaru lainnya. Akhir-akhir ini, sering sekali kita lihat orang-orang kaya yang memamerkan uang dan harta kekayaannya. Bahkan, mereka tidak segan-segan menghambur-hamburkan uang mereka seperti uang mereka yang buat sendiri. Mulai dari jam tangan mewah, tas mahal, mobil sport yang harganya fantastis mencapai miliaran rupiah. Barang ini dengan mudah dapat mereka beli. Karena bagi mereka, semua barang itu murah banget. 1 miliar? Wah, murah banget. Sombong amat. Sampai-sampai ada acara yang bertajuk Crazy Rich Indonesia. 7 Crazy Rich Indonesia. Yang menobatkan mereka sebagai orang-orang kaya Indonesia. Namun ternyata belakangan ini diketahui mereka memamerkan harta kekayaannya hanya untuk flexing agar orang-orang mengenal mereka dan mengikutinya. Followers sosial media mereka semakin bertambah dan mereka menjadi semakin terkenal. Setelah ditelusuri lebih jauh, benar saja mereka terbukti mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak benar dan mereka tidak benar-benar kaya seperti yang kita duga. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Crazy Rich Indonesia yang sesungguhnya. Mereka tidak pernah menampakkan harta kekayaannya yang begitu fantastis, sampai membuat orang geleng-geleng kepala. Saking banyaknya tidak akan habis sampai 7 turunan, walaupun kerjanya hanya rebahan aja. Mereka cenderung sangat tertutup, tidak terkenal dan jarang sekali tersorot kamera. Karena bagi mereka, terlihat kaya itu tidak penting. Menjadi kaya, itu yang penting. Dan inilah daftar deretan nama-nama sang Crazy Rich Indonesia yang sesungguhnya. Di urutan pertama, ada Robert Budi Hartono. Tahun 2022 ini adalah tahun ke-12 bagi Robert Budi Hartono memegang gelar orang paling kaya di Indonesia. Sudah lebih dari 1 dekade, posisi ini belum tergoyangkan. Sebagai orang terkaya nomor 1 dengan aset yang melimpah ruah, jumlah kekayaannya mencapai 310 triliun rupiah. Wow, fantastis bukan? Harta kekayaannya ini diperoleh dari berbagai bisnis yang dia jalani bersama kakaknya, Michael Bambang Hartono. Mereka menjalankan berbagai lini sektor bisnis, mulai dari sektor elektronik, yaitu Polytron, dan merambat ke industri digital melalui Jarum Media dengan nama Jarum Super Soccer TV dan melalui Polytron dengan nama Mola TV. Sektor bisnis lainnya yang dijalankan yaitu properti dan perkebunan. Sejumlah properti dan real estate yang terletak di Jakarta. Salah satunya adalah Grand Indonesia yang merupakan pusat perbelanjaan di MAH Tamrin, Menteng. Sejak tahun 2008, Budi Hartono juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat. Robert juga merupakan pemilik dari perusahaan Jarum, yaitu perusahaan yang memproduksi rokok. Perusahaan rokok ini diwarisi dari sang ayah, yaitu Oi Wee Kwan sejak 1963. Selain menjadi bos rokok Jarum, Robert Hartono dan kakaknya, Mikhail Hartono, juga pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia atau yang dikenal dengan BCA. Bank BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Dan dari sinilah sumber terbesar dari kekayaan Robert Hartono. Jika dibayangkan, seandainya seluruh uang milik Robert ini dipakai untuk membeli rokok, bisa dapat berapa bungkus ya? Di posisi kedua, ditempati oleh Michael Bambang Hartono.
Dia merupakan kakak dari Robert Hartono. Mereka biasa disebut dengan julukan Hartono bersaudara. Sama seperti adiknya, Michael Hartono juga merupakan pemegang saham terbesar di Bank BCA, yang merupakan penyumbang terbesar harta kekayaannya. Michael Hartono juga merupakan pewaris perusahaan Jarum bersama saudaranya Robert Hartono, yang diwarisi dari sang ayah. Jumlah kekayaannya mencapai 297 triliun rupiah. Jika melihat kekayaan Hartono bersaudara, rasanya sangat sulit untuk menggeser posisi mereka sebagai Crazy Rich Indonesia yang sesungguhnya. Apalagi kita yang bekerja dengan gaji UMR ya. Di urutan ketiga, ada keluarga Wijaya. Mereka adalah pemilik dari grup perusahaan raksasa bernama Sinarmas Group. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1962 oleh seorang pengusaha keturunan Tionghoa, yaitu Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya datang ke Indonesia pada usia 9 tahun bersama orang tuanya, ketika negara asal mereka sedang mengalami gejolak dan tidak stabil. Sinarmas Group telah mengembangkan gurita bisnisnya ke berbagai sektor bisnis, diantaranya sektor agribisnis, pulp dan kertas, properti, hingga jasa keuangan. PT Sinarmas Group juga memproduksi berbagai macam produk turunan minyak kelapa sawit yang lengkap dan berkualitas tinggi, seperti minyak goreng dan margarin. Jumlah kekayaan dari keluarga Wijaya ini mencapai 139,4 triliun rupiah. Wow, fantastis banget bukan? Di urutan keempat, ada Antoni Salim. Dia merupakan pemilik dari Salim Group yang menaungi perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indofood Sukses Makmur dan PT Bogasari Floursmith. PT Indofood Sukses Makmur memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Produknya yang sangat terkenal dan disukai banyak orang, terutama anak kos di seluruh Indonesia, yaitu Indomie, Supermie, dan Popmie. Yang kerennya, produk Indomie asal Indonesia ini udah go internasional. Bahkan, orang terkenal seperti atlet UFC Israel Adesanya memposting produk Indomie goreng asal Indonesia ini di akun media sosial Instagramnya. Pada tahun 2022 ini, jumlah kekayaan Antoni Salim mencapai 8,5 miliar dolar atau setara dengan 122,16 triliun rupiah. Seandainya uang sebanyak ini dibelikan Indomie, pasti cukup untuk bagi-bagi sama anak kos di seluruh Indonesia ya. Di posisi kelima ada Sri Prakash Lohia. Ia merupakan pemilik dari Indofarma Corporation yang didirikan pada tahun 1975. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan kimia, dan benar saja, seperti yang kalian duga, dilihat dari namanya, ia berasal dari negara India. Ia hijrah ke Indonesia pada tahun 1973 di usia 21 tahun. Lohia menjadi potret imigran sukses setelah didapuk menjadi orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Total kekayaannya mencapai 6,2 miliar dolar atau setara dengan 89,1 triliun rupiah. Kekayaan Sri Prakash Lohia mengalami kenaikan yang membuatnya menduduki posisi kelima orang terkaya di Indonesia dan mengalahkan Prajogo Pangestu. Namun, kesuksesan yang diraihnya pada saat ini tidak didapat dalam semalam, melainkan melalui proses yang sangat panjang tentunya guys. Di posisi ke-6 ada Prajogo Pangestu. Ia adalah pemilik saham mayoritas dari perusahaan energi dan petrokimia, yaitu PT Barito Pacific. Ia memiliki lebih dari 70% saham di perusahaan tersebut. Sosok Prajogo Pangestu yang di awal karirnya pernah menjadi sopir angkot, menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ia juga merupakan taipan perkayuan terbesar di Indonesia sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Jumlah kekayaan di tahun 2022 versi majalah Forbes mencapai angka 6,1 miliar dolar atau setara dengan 87,67 triliun rupiah. Selanjutnya, di posisi ke-7 ada nama Khairul Tanjung. Pria yang mendapat julukan anak singkong sewaktu masa kecilnya ini karena berasal dari keluarga tidak berada dan tinggal di lingkungan kumuh Jakarta. Saat ini, ia merupakan konglomerat Indonesia
yang namanya juga berada di urutan ke-937 dari 1.000 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Ia adalah pemilik dari perusahaan Citi Corp atau Khairul Tanjung Corpora. Pengguna nama Citi pada beberapa nama perusahaannya merupakan singkatan dari inisial namanya. Citi Corp merupakan sebuah korporasi raksasa yang menaungi berbagai unit bisnis seperti PT Transmedia Corp dan PT Mega Corpora, dan masih banyak lagi. Dalam menjalankan usahanya, Khairul Tanjung memfokuskan pada 3 sektor bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Ia juga pemilik dari Transmart Carrefour yang bergerak di bidang retail. Kalian mungkin sering nonton siaran film atau acara TV yang ada di Trans7 atau Trans TV. Nah, kedua TV ini adalah milik Khairul Tanjung si anak singkong. Jumlah total kekayaannya mencapai 5,5 miliar dolar atau setara dengan 79,4 triliun rupiah. Nah, sahabat di rumah, inilah daftar 7 orang terkaya di Indonesia tahun 2022 versi majalah Forbes. Tanpa ada embel-embel Crazy Rich ataupun sebutan gelar Sultan, tanpa perlu pengakuan dari orang-orang, namun semua orang juga tahu kalau mereka benar-benar kaya raya. Itu semua mereka dapatkan dari bisnis yang dijalankannya. Nah, sahabat di rumah, apakah Anda termotivasi menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dan namanya masuk ke dalam majalah Forbes?